Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Shalom semua, selamat datang ke ibadah dalam talian BN Praise Valley. Kami sangat bersuka cita jemaat Tuhan terus setia beribadah bersama kami. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya ingin membaca firman Tuhan yang diambil daripada Roma pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan segala sesuatu berasal daripada Dia dan untuk Dia. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Jadi dengan ini sebelum kita memulakan ibadah kita, saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita untuk hari yang telah Engkau berikan hari ini ya Tuhan, di mana kami dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau terus setia, Engkau tetap bersama dengan kami. Biarlah lewat ibadah ini ya Tuhan, kami terus dikuatkan ya Tuhan. Begitu juga dengan firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami terima. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam kami, dan biarlah kami menjadi saluran berkat untuk semua orang. Jadi inilah doa kami ya Tuhan. Kami pinta, kami pohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Jadi apalagi kita tunggu? Mari kita mulakan ibadah kita, memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku, hanya Kau Kau yang layak ditinggikan. Oh yeah, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan percaya, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya.
untuk bersembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan seakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kaulah Allah Immanuel, sebab Kau yang besertaku. Selamat pagi, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, berada dalam keadaan yang kuat, dan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan saudara, pada saat ini, walaupun kita berada di dalam proses peralihan kepada endemik, saya berpesan agar kita semua menjaga keselamatan dan juga menjaga kesehatan pribadi kita, keluarga kita, agar kita semua berada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada barisan pujian penyembahan
yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan pada pagi hari ini, yang sungguh memberkati kita dan sungguh menguatkan kita di dalam kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara, sebelum kita memulakan firman Tuhan yang akan saya kongsikan ini, mari kita semua berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi kami ini Tuhan di dalam tangan Engkau. Dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, mungkin ada yang dari rumah, dari tempat kerja, dari dalam kereta dan sebagainya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus Tuhan melayani kami pada pagi hari ini. Kuasa-kuasa roh kegelapan, kuasa-kuasa roh-roh jahat yang coba untuk mengganggu kami, yang coba untuk mengambil konsentrasi kami, kami usir dan kami tengking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau, agar Tuhan hati nurani kami, mata rohani kami dan telinga rohani kami dapat fokus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi pedoman dan kekuatan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau urapi hamba yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Biarlah lidah hambamu ini Tuhan menjadi isi hati Tuhan dan menjadi saluran untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat yang menyaksikan video ini pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit bagian daripada firman Tuhan yang berkait rapat dengan tema tahunan kita, yaitu memperjuangkan iman yang sejati. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan satu topik ataupun satu tema yang berbunyi menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Nah saudara, mari kita membuka di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan selalu ingin mempercayakan hartanya kepada setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu Tuhan mencari orang yang dapat dipercayai. Nah, saudara, kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja di dalam ladang Tuhan, harus menjadi seorang yang dapat dipercaya. Nah, saudara, ada 3 hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ada 3 hal. Hal yang pertama adalah time, yaitu masa. Hal yang kedua adalah talent ataupun talenta. Hal yang ketiga adalah treasure ataupun harta. Dan apa yang kita lakukan dari ketiga-tiganya ini, saya panggil ini 3T ya, 3T, adalah pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan ataupun diperhitungkan Tuhan di pada akhir hidup kita, pada perjumpaan kita dengan Tuhan di hadapan takhta penghakiman ya. Oke. Mari kita pergi kepada yang pertama, yaitu time. Nah, saudara, setiap pribadi kita, setiap orang di dunia ini diberi Tuhan masa, yaitu 24 jam ya. Oke. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun.
dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikian tulisan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Rata-rata kehidupan manusia di dalam yang dikatakan di dalam Mazmur ini adalah 70 tahun, dan jika sekiranya kita kuat, kita akan mencapai 80 tahun. Dan kebanggaannya ataupun yang menjadi kebanggaan kita dalam hidup ini di dunia ini adalah pengalaman-pengalaman kita ataupun penderitaan kita, kejayaan-kejayaan kita. Nah, saudara, hidup kita sangatlah singkat, saudara. Kita tidak akan mencapai umur 1000 tahun. Banyak di dalam lagu, aku akan menantimu 1000 tahun lagi. Sorry saudara, hidup kita tidak akan sampai 1000 tahun pada zaman kita ini. Pada zaman yang kita hidup saat ini. Itu cuma seni kata lagu saja. 1000 tahun lagi akan ku menantimu. Sorry saudara, itu tidak akan terjadi. Oke? Kita dikaruniakan waktu oleh Tuhan. Waktu yang ada di dalam hidup kita cukup singkat, saudara. 70 tahun, bayangkan jika kita saat ini seorang bekerja, ya, kita bekerja dari umur kita 20 tahun misal kata, dan kita akan berpensiun pada umur 60 tahun, dan sisa-sisa hidup yang seterusnya 10 tahun lagi, kan? Kalau mengikut Alkitab ini mengatakan 70 tahun. Jadi sisa-sisa yang 10 tahun itu kita harus pakai di mana? Nah, oleh sebab itu saudara, jangan menanti sisa-sisa hidup kita baru kita ingin melayani Tuhan. Baru kita ingin bersemangat menyanyi, baru kita ingin bersemangat untuk pergi menginjil, baru kita ingin bersemangat untuk pergi ke gereja. Saudara, pergunakanlah hidup yang waktu-waktu yang ada pada kita, yaitu masa, time yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi dalam tulisan Raja Salomo, Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, kalau kita lihat saudara, hidup kita ini seperti uap air. Sekejap dapat dilihat dan sebentar lagi dia akan lenyap. Begitulah kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya di dalam satu nyanyian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan, saya sangat suka lagu ini, yaitu jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan ingin memberi kepercayaannya kepada kita, yaitu yang pertama adalah masa. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik dan dengan saksama, ya. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ya, saya akan bacakannya bagi kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai yang ketiga, ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, saudara, pergunakan waktu, sisa-sisa waktu yang ada. Hidup kita semakin hari semakin menghampiri takhta pengadilan Tuhan, ya, setiap hari. Jangan kita beranggapan, oh saya masih muda, masih banyak lagi waktu untuk saya di dunia ini. Jangan kita tertipu bahwa oh saya masih sehat, masih banyak lagi waktu untuk saya hidup di dunia ini. Saudara, semuanya itu
adalah muslihat ataupun adalah tipu daya dunia. Tidak semua kita akan mesti tua baru mati. Tidak, ada yang muda pun boleh mati dulu, boleh meninggal dunia dulu. Ada yang telantar di hospital berbulan-bulan malah bertahun-tahun masih hidup sampai sekarang. Tetapi ada satu orang, dia sehat-sehat dan keesokan harinya mendengar berita dia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Nah, saudara, dalam firman Tuhan ini berkata, telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak manusiawi kita. Saudara, pesanan untuk saya dan juga untuk kita semua bahwa sebenarnya hidup kita tidak ada ruang, ya, tidak ada waktu untuk kita saling membenci, tidak ada waktu untuk kita saling menyakiti sebenarnya di dunia ini, karena kesempatan yang ada sangat singkat. Jadi kita harus mempergunakan waktu yang ada ini untuk sama-sama membangun, menegur ataupun membimbing satu dengan yang lain ke arah kekekalan, hidup yang kekal. Ya, mungkin saudara kita sudah menjauh daripada Tuhan, sudah menyimpang daripada jalan Tuhan, bawa dia kembali. Tegur ataupun bimbing dia kembali kepada jalan Tuhan. Layani dia kembali dan bawa dia menjadi orang yang seperti orang yang mengenal Tuhan kembali. Oke, itu sebabnya dalam perkongsian saya di dalam last week, itu minggu yang lepas, di dalam kita punya kebaktian doa, yaitu back to the first love. Mungkin saudara mulai saat ini saudara merasakan sudah lemah, sudah putus asa, sudah tidak berdaya, masalah datang silih berganti dalam hidup saudara. Anda rasa kecewa di dalam hidup ini. Nah, saudara, kenang kembali, back to the first love. Kenang kembali cinta pertama, saat pertama kali engkau mengenal Tuhan ataupun menerima Tuhan dalam hidupmu. Nah, saudara, engkau akan kembali refresh, engkau akan kembali bersemangat untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap berpegang kepada imanmu. Oke, kebanyakan orang yang sudah lemah dan mereka tidak mau mengenangkan first love mereka bersama dengan Tuhan. So, semakin hari mereka semakin lemah, semakin jauh daripada Tuhan, dan mereka akan meninggalkan Tuhan. Nah, ini sangat sayang sekali, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita yang masih kuat, kita yang masih bersemangat, kita yang masih kuat di dalam Tuhan, tetap memberi semangat itu, tetap membimbing teman-teman kita yang sudah mulai lemah. Ya, lebih-lebih lagi di tengah-tengah pandemik ataupun di tengah-tengah masalah dunia sekarang ini, yaitu COVID-19 ini. Biarlah kita sama-sama saling membangun, saling menguatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, yang kedua yaitu talent, yaitu talenta, ya. Nah, saudara, kita diberi Tuhan talenta yang berbeza-beza, talenta yang pelbagai. Jadi, saudara, Tuhan mau kita tetap committed untuk memelihara talenta ini, mengembangkan talenta ini, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam saat dan waktu yang kita ada. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan telah memberikan bakat-bakat yang khusus kepada saudara. Masing-masing kita, ada yang punya bakat menyanyi, ada yang punya bakat mengajar, ada yang punya bakat main gitar, ada yang punya bakat berkata-kata dan
banyak lagi. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang pelbagai itu kepada orang lain, ya. Jika kita sudah diberikan talenta, maka tujuannya adalah satu, yaitu untuk melayani Tuhan. Tuhan beri kita talenta adalah bertujuan untuk kita melayani Dia, menggunakan talenta-talenta itu. Masih ingatkah kita dalam petikan firman Tuhan ini mengatakan Tuhan memberikan talenta, 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta kepada hamba-hambanya, ya. Tuan itu pergi dan balik dia daripada negeri yang dia pergi, ya balik daripada traveling, misal kata traveling lah ya kita panggil sekarang. Dia bertanyakan, dia memperhitungkan kembali talenta yang sudah dia berikan kepada mereka. Nah, ada hamba yang mengembangkan talentanya, ada hamba yang pergi menyembunyikan talentanya. Nah, saudara, kita harus mengambil contoh daripada hamba yang pergi mengembangkan talentanya, dan dia kembalikan talenta itu dengan bunganya sekali kepada tuannya. Malah hamba yang pergi menyembunyikan talentanya itu, tuannya berkata, "Hai kamu hamba yang jahat," kan? Jadi kita tidak mau dipanggil oleh Tuhan ataupun Tuan kita sebagai hamba yang jahat. Pergunakanlah talenta yang ada pada kita, ya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, pergunakanlah talenta itu. Dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau bekerja ataupun belajar ataupun engkau pergaulan engkau dengan orang, pergunakanlah kesempatan itu untuk mengembangkan talentamu. Oke, yang ketiga, T yang ketiga adalah treasure, ya, harta. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dipercayakannya kepada kita. Ya, harta yang kita miliki, semua yang menjadi milik kita di dunia ini saat ini adalah milik Tuhan. Jangan kita pikir, oh ini milik saya, nanti saya akan mati ataupun meninggal dunia, saya akan bawa harta ini. Tidak, saudara. Tuhan sudah pertanggungjawabkan harta itu kepada setiap pribadi kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada harta yang banyak, ada yang punya harta yang sedikit, ada yang sederhana, sesuai dengan kemampuan kita mengurus. Sebab kita adalah seorang pengurus saat ini. Jangan kita pikir, oh orang-orang yang kaya saja yang boleh jadi pengurus. Sebenarnya dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, kita semua adalah pengurus harta Tuhan. Oke. Dalam Amsal 3 ayat 9, setiap harta kekayaan ataupun kelimpahan yang Tuhan berikan selalu ada kewajiban di dalamnya. Kewajiban untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Kita adalah pengelola ataupun pengurus milik Tuhan ini. Saudara, Raja Daud tahu memberi persembahan yang terbaik dan persembahan yang luar biasa karena dia menyadari bahwa yang pertama, semua kekayaan yang ia terima adalah berasal daripada Tuhan. Yang kedua, Raja Daud memberi karena cintanya kepada Tuhan. Dia berikan yang terbaik karena cintanya kepada Tuhan. Yang ketiga, Raja Daud memberi dengan rela hati dan sukacita. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, sangat penting saat kita memberi. Saat kita memberi dalam arti kata, saat kita memberi persepuluhan ataupun persembahan kita, berilah dengan rela hati dan sukacita. Ini sangat penting. Kadang-kadang ada orang beri
banyak, tetapi dia tidak ada sukacita. Dia tidak rela untuk memberikannya. Tetapi ada orang beri sedikit, tetapi dia rela dan sangat bersukacita saat memberikan. Masih ingatkah kita perumpamaan tentang seorang janda yang miskin itu? Apabila dia memberikan satu keping saja uang perak yang ada pada dia, satu keping uang saja yang ada pada dia, dia memberi segala yang ada pada dia. Dan berbeza dengan orang-orang yang sebelum itu, mereka memberi banyak dari segi amount, dari segi amount mereka beri banyak, tetapi itu merupakan yang pemberian mereka itu sebenarnya merupakan cebisan-cebisan kecil daripada apa yang mereka miliki. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 33, jika kita memberi untuk Tuhan dan kepada orang-orang yang memerlukan, maka kita sedang mengumpul harta kekal di surga. Ketika kita memberi, kita memindahkan harta di dunia ini ke surga. Efesus 6 ayat 8, jika kita membuat hal yang baik dan berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan upah. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Oleh sebab itu, kita akan menerima dari Tuhan atas semua kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Saudara, di dalam Ayub ya, Ayub 42 ayat 8 sampai yang ke-10. Oke. Ayub pasal 42 ayat 8 sampai yang ke-10. Di situ mengisahkan apa rahasia Ayub diberkati. Oke, kita tahu kisah hidup Ayub. Mula-mula dia seorang yang sangat kaya di daerahnya, tetapi dia jatuh miskin, anak-anaknya mati semua, istrinya meninggalkan dia, kawan-kawan dia mencemuh dia, kan, meninggalkan dia. Itu kehidupan Ayub. Tetapi apa rahasia Ayub diberkati selepas kejadian itu? Rahasia Ayub adalah Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Dia mengampuni sahabat-sahabatnya walaupun sahabat-sahabatnya sudah meninggalkan dia dan mencemuh dia, mengutuki dia, ya. Itulah sebabnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepadanya 2 kali lipat daripada apa yang dimilikinya sebelumnya. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Ayub, di akhir hidup Ayub, dia diberkati berlipat kali ganda. Yang dahulunya dia jatuh miskin, yang dahulunya dia sakit, yang dahulunya dia ditinggalkan ataupun anak-anaknya meninggal dunia, tapi Ayub diberkati berlipat kali ganda. 2 kali lipat ya. Nah, walaupun teman-teman Ayub memperlakukan Ayub dengan sangat buruk, sangat teruk ya, melayani dia dengan sangat teruk, dan kata-kata mereka sangat-sangat teruk kepadanya, sehingga pada waktu ketika dia marah ya. Jadi akhir hidup Ayub dia mengampuni teman-temannya dan Tuhan memberkati Ayub. Tuhanlah yang membalas akan apa yang kita lakukan. Tuhanlah yang membalasnya. Oke. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Sebab itu kita harus selalu mencari dan mengandalkan Tuhan. Di dalam apapun yang kita lakukan, dalam kita menguruskan hidup kita ini, andalkanlah Tuhan.
Serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Segala keputusan yang kita lakukan, sebelum kita lakukan keputusan itu, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi kita hikmat, wisdom and understanding, ya. Hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Nah saudara, mari kita bacakan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Nah, saudara, Tuhan yang mengangkat dan Tuhan juga yang boleh menurunkan. Ya. Nah, saudara, jika Tuhan sudah mempromosikan hidup saudara ataupun mengangkat hidup kita, maka tidak ada tangan siapapun atau tidak ada siapapun dapat menahan kita. Tangan Tuhan yang mengangkat, bahkan tangan Tuhan juga yang menurunkan. Oke, begitu yang terjadi kepada kehidupan Yusuf, ya. Pada satu ketika dalam kehidupan Yusuf, dia menjadi orang yang tidak berguna di mata manusia, sehingga dia dipenjarakan, sehingga dia dituduh yang bukan-bukan. Tetapi Tuhan mengangkat hidup Yusuf menjadi orang kanan nomor 2 berkuasa di Mesir pada zamannya. Saudara, apabila Tuhan mengangkat hidup kita, apabila hidup kita dipromot oleh Tuhan, tidak ada siapapun yang dapat membantahnya, yang tidak ada siapapun yang dapat menahannya. Demikian juga jika Tuhan menurunkan hidup kita, jika Tuhan merendahkan kita, tidak ada siapa juga yang akan dapat menahannya. Nah, saudara, kita harus semakin bersungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup dalam kebenaran, dengan setia dan penuh tanggung jawab melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan sudah berikan kepada kita apa yang keinginan hati kita, apa yang menjadi desire di dalam hidup kita. Tuhan sudah berikannya kepada kita. Dan jangan pula kita setelah menerima semuanya, setelah mengalami kebaikan-kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita, kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita pergi menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak mengikuti jalan Tuhan. Nah, saudara, jangan kita berjuang sendiri. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Dia akan bertindak karena ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Jangan kita berjuang sendiri. Jangan kita berjuang dengan kekuatan kita, dengan hikmat ataupun kebijaksanaan manusia kita. Tetapi kita bertindak sesuai dengan takut akan Tuhan. Serahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Meskipun mungkin kita adalah orang yang paling berjaya di dunia ini saat ini, apabila kita tidak mengandalkan Tuhan, ada suatu hari nanti hidup kita akan tersungkur, hidup kita akan tersembam, ya, terjatuh. Oleh sebab itu saudara,
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rancangkan, serahkanlah semuanya dalam tangan Tuhan. Jika kita ingin diangkat Tuhan, maka harus ada kriteria yang Tuhan lihat dari hidup kita, sehingga kita diangkat dan kita meningkat dalam kehidupan kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan hidup seperti Kristus, itulah kualitinya. Hidup seperti Kristus. Bagaimana hidup seperti Kristus? Ada di dalam firman Tuhan. Dalam Matius katakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Saudara, kita harus belajar daripada hidup Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus. Kita harus mempunyai kriteria itu, quality itu dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Maka kita akan melihat, kita akan menyaksikan kehidupan kita dari satu tangga ke satu tangga, satu level ke satu level akan meningkat. Sama seperti hamba yang menerima talenta menurut kesanggupannya, maka kata kesanggupan itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan talenta, ya, kuasa. Jika kita seseorang dipenuhi Roh Kudus, kemampuan ataupun kesanggupan ini tadi bercampur dengan kuasa sebagai anak Allah, ya. Apabila kita sanggup untuk menerima pelayanan itu, maka kita harus mengandalkan Tuhan dan mohon campur tangan Roh Kudus di dalam kita mengendalikan talenta yang ada. Saudara, dalam setiap keadaan kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan hanya memperhatikan apa yang dapat dilihat oleh kesat mata, yang hanya sementara saja, tetapi kita juga harus memperhatikan apa yang tidak kelihatan, oleh mata manusiawi kita, yaitu kerajaan Allah adalah kehidupan yang kekal. Kita harus perhatikan kehidupan kekal, karena itulah kemuliaan Tuhan yang Dia sediakan lebih daripada penderitaan yang kita sedang alami. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi setiap pribadi kita. Sudah menanggung derita kita. Sudah menanggung segala sakit kita. Sudah menanggung segala beban hidup kita. Dan tinggal respon kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran, segala beban, segala penyakit kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah mati bagi kita, dan Dia sudah berikan keselamatannya bagi setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala bebanan kita, segala ketakutan kita kepada Tuhan, supaya hidup kita dipulihkan, hidup kita semakin meningkat, dan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya kongsikan dengan kita pada pagi hari ini, yaitu 3T, ya. 3T, yang pertama yaitu time, yang kedua adalah talenta, dan yang ketiga adalah treasure. Treasure ataupun harta, apa yang menjadi milik kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi makanan rohani yang dapat menguatkan iman kita sebagai orang yang percaya. Mari kita berdoa, saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami mendengar firman-Mu Tuhan.
untuk kami pelajari bersama-sama. Biarlah firman ini menjadi makanan rohani bagi kami Tuhan, untuk kami tetap berpegang dan berpaut kepada kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami hikmat untuk hidup lebih mendekat kepada Tuhan, hidup lebih mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan juga kami hikmat Tuhan untuk mengatur segala sesuatu yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan di atas bahu kami. Terima kasih atas berkat, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami secara percuma ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menguatkan setiap kami, setiap keluarga dipulihkan, setiap pribadi akan diangkat menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian saja firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi. Bye-bye. Tiada yang dapat hentikan, ada lawatan besar membakar hati yang